Shalom. Shalom. Hai, apa kabar Anda semua hari ini? Saya harap kita semua sehat. Oke, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Karena sekali lagi Tuhan, Kau telah memberikan kami nafas baru buat kami Bapa pada hari ini Yesus. Biar Engkau terus memberkati kehidupan kami Tuhan, baik dalam kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, pada kebaktian ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadapan, ingin bersama dengan Engkau pada pagi ini Tuhan, memuji menyembah Engkau Yesus di rumah kami masing-masing Bapa. Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau hadir di setiap ruangan bilik kami Tuhan, di ruangan keluarga kami Tuhan, di ruangan saudara kami Bapa. Biarlah kami dapat merasakan Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini Tuhan pada hari ini Bapa. Dan Bapa, Kau berkati Tuhan setiap kami yang datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah segala pergumulan Tuhan, segala masalah yang kami hadapi hari ini Tuhan, biarlah kami serahkan pada pagi ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah pada pagi ini Tuhan kami bernyanyi, memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, dengan mengatakan isi hati kami kepada Engkau hari ini Bapa Tuhan. Tuhan, dan sebelum kami meneruskan kebaktian kami pada hari ini Bapa, biarlah Engkau membuka roh setiap hati kami Tuhan, biar kami dapat belajar firman Engkau Tuhan, biar kami dapat fokus Tuhan kepada Engkau pada hari ini Bapa. Ini doa kami Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita naikkan pujian kita pada hari ini. Datanglah ke bait-Nya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, dan kita naikkan lagu ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah,
Bersyukurlah kepada Tuhan kita karena Dia adalah baik. Amen. Bapa, Engkau sungguh baik Bapa. Amen, Tuhan. Kasih-Mu melimpah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita naikkan penyembahan ini. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Amin. Bapa, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh itu kami percaya Tuhan, Engkau milikku dan milikmu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Yesus. Ubah hati kami pada saat ini Tuhan. Ubah mata kami Tuhan, setulus seperti hati Engkau Tuhan, seputih hati-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan seperti Engkau Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walau apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau tetap setia bersama kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu Yesus. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, kami mau jadi seperti Engkau, Bapa yang baik. Tuhan, Kau lihat setiap hati kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Sentuh setiap hati kami pada saat ini Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang adalah masa untuk memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah kurang Tuhan, bahkan sentiasa mencukupi Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mengembalikan sebahagian daripada berkat yang telah Engkau berikan buat kami dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, Kau berkati mereka dalam kehidupan mereka Bapa, baik keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang melengkapi semuanya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa juga Bapa untuk uang persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin gereja kami Tuhan, agar Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, untuk mereka menguruskan segala sumber keuangan ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan,
Kami naikkan pujian syukur kami ke dalam tangan Engkau Bapa, untuk berkat Engkau yang telah Engkau berikan buat kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dipertemukan dalam ibadah kebaktian online kita. Sebelum kita melihat firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, mari kita datang kepada Tuhan, membawa segenap pribadi kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan Engkau Bapa, membawa syukur kami kerana Tuhan yang sangat baik dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan pada saat ini telinga, mata, fikiran rohani kami di hadapan Engkau, supaya Tuhan Engkau bukakan, supaya kami dapat mendengar dan memahami, mengerti dengan lebih dalam lagi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudaraku, pada hari ini kita mau melihat yang lebih dalam lagi firman Tuhan. Oke, mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 7 ayat 1 hingga 5. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai hal menghakimi. Mari kita baca di ayat nomor 1. Oke, kita baca bersama-sama. Jangan hakimi orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Allah akan menghakimi kamu sebagaimana kamu menghakimi orang lain. Sukatan yang kamu gunakan untuk menghakimi orang lain akan digunakan oleh Allah. Mengapa kamu perhatikan selumbar di mata, sedangkan kayu balak di matamu tidak kamu perhatikan? Bagaimana
kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah saya keluarkan selumbar dari mata saudara, sedangkan ada kayu balak di dalam matamu sendiri. Ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkan dahulu kayu balak dari matamu, barulah kamu dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, begitulah firman Tuhan. Perkataan munafik yang Tuhan gunakan dalam firman ini, yaitu adalah merujuk kepada orang yang tidak benar. Selumbar itu adalah bermaksud serpihan kayu, yaitu duri yang tajam. Manakala kayu balak yang Tuhan gunakan di sini adalah kayu yang sekarang orang pakai untuk membina rumah. Jadi, kenapa Tuhan gunakan kayu balak? Karena jika kayu itu diletakkan di hadapan mata kita, kita tidak dapat melihat apa-apa. Ya, selumbar ini adalah serpihan kayu yang sangat kecil. Dia seperti duri, sekecil duri. Ya, tetapi Tuhan berkata kayu balak. Itu perumpamaan yang Tuhan berikan. Jika kamu melihat gambar yang tertera, kayu balak itu besar, dan jika itu berada di hadapan mata kita, kita tidak dapat melihat apa-apa. Firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk tidak menghakimi. Karena sikap manusia sekarang adalah cenderung untuk menilai dan menghakimi orang lain. Kebiasaan yang orang lakukan pada masa kini, mereka cenderung mencela kesalahan orang lain. Itu yang mereka perbuat. Sementara mereka mengabaikan kesalahan diri, mereka tidak melihat kesalahan diri. Kita menjadi sulit. Kenapa kita menjadi sulit? Kita sulit untuk melihat kesalahan diri. Ini kenapa? Ini adalah karena kita menggunakan tongkat pengukuran standar yang berbeza kepada orang lain. Ada orang yang dihakimi oleh masa, sehingga pada nafas yang terakhir dia tetap dihakimi, padahal dia tidak bersalah. Ada juga orang yang marah dalam hatinya, sehingga dia menghakimi dengan mengutuk orang lain. Ya, bila kita ditutupi, mata kita sudah tertutup untuk melihat kebaikan orang lain, ya, kita cenderung melihat kesalahan orang lain. Oleh itu, saudara-saudaraku, janganlah kita menghakimi. Ini karena mari kita melihat kepada poin yang pertama kita, pada hari ini janganlah kita menghakimi, karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jangan hakimi orang lain. Seperti yang kita baca dalam ayat yang pertama tadi, dalam Matius 7 ayat yang pertama. Jangan hakimi orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Itu firman Allah. Dalam Roma 12 ayat 19 juga mengatakan bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Setiap kita yang bernafas di muka bumi ini, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Tetapi pada masa kini itulah yang cenderung kita buat. Kita mudah menghakimi orang. Poin kedua kita adalah janganlah kita menghakimi, karena kita akan dihakimi dengan cara yang sama kita menghakimi orang. Dalam Matius 7 ayat yang kedua tadi, jika kita baca di situ,
Jika kita memakai standar atau ukuran tinggi dalam menilai orang lain, fikirkan, adakah kita sudah memenuhi standar yang kita buat? Kita sering kali memperlakukan orang lain mengikut standar yang kita mahu. Tetapi fikirkan, adakah kita sendiri sudah memenuhi standar itu? Seperti yang kita baca dalam ayat yang kedua itu, Allah akan menghakimi kamu sebagaimana kamu menghakimi orang lain. Sukatan yang kamu gunakan untuk menghakimi orang lain akan digunakan oleh Allah. Seperti mana kamu menghakimi orang itu, seperti itu juga Allah menghakimi kamu. Saya percaya untuk kita yang percaya kepada Tuhan, untuk kita yang beriman kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang kita mahu, bukan? Amin. Ya, saudara-saudaraku, jangan kita menghakimi orang. Jangan kita menghakimi, ya, karena diri kita tidak sempurna. Itu poin ketiga kita pada hari ini. Oke, karena diri kita tidak sempurna, tiada orang yang sempurna. Saat kita mengkritik orang lain, kita kerap kali tidak sadar bahwa kita pun memiliki kelemahan yang sama, bahkan mungkin lebih lagi parah. Ya, saat kita menganggap orang lain sangat lemah, mempunyai kelemahan yang tersendiri, tetapi adakah kita melihat kelemahan kita? Adakah kita sudah menilai diri kita? Adakah kita lebih baik daripada orang lain? Dalam ayat ketiga kita perhatikan di sini, mengapa kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedangkan kayu balak di matamu tidak kamu perhatikan? Kita asyik sibuk dengan kehidupan orang lain sehingga kita tidak mempedulikan, ya, hidup kita. Kita selalu melihat apa yang orang perbuat, kita selalu menilai apa yang orang lain buat, tetapi diri sendiri kita, adakah kita punya masa untuk menilai diri kita sendiri? Ya, mengapa kita selalu menilai orang lain? Sebab kita tidak mahu orang lebih baik daripada kita. Ya, mengapa kita selalu menilai orang lain? Karena kita mau selalu berada di atas. Kita mau standar kita itu baik, bagus. Ya, kita sering mau kelihatan fake, maksudnya sempurna. Tapi ingat di sini kita tidak sempurna. Karena itu kita perlu Tuhan. Amin. Oke, poin keempat kita pada hari ini, janganlah kamu menghakimi karena kita tidak tahu apa sebenarnya terjadi. Seringkali kita menganggap sesuatu keadaan itu dengan pendirian, dengan penilaian kita sendiri, tetapi kita tidak tahu apa di sebaliknya, apa yang berlaku. Oleh itu, jangan cepat menghakimi, karena kadang-kadang kita melihat dan hanya mendengar daripada satu pihak saja, dan itu membuatkan kita berat sebelah. Karena bila kita melihat daripada dan mendengar daripada satu pihak saja, kita cenderung untuk berat sebelah. Kita cenderung untuk menghakimi orang lain. Sebenarnya kita perlu mendengarkan kedua-dua pihak. Ya, bagaimana kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah saya keluarkan selumbar dari mata saudara, sedangkan ada kayu balak lagi di mata kita sendiri. Kita sering memperlakukan orang, ya, seperti orang lain tidak sebaik kita. Tetapi adakah kita tahu bagaimana kehidupan orang lain? Kita tidak tahu mengapa dia melakukan perkara yang sedemikian. Kita tidak tahu mengapa dia perlu melakukan ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Begitulah saudaraku, sebaliknya kita harus, ya,
poin pertama, inilah yang perlu kita buat. Kita harus memberikan tangan kita. Kita mendoakan mereka. Kita membantu mereka. Kita menolong mereka. Kita menjadi membantu mereka, menjadi peneman mereka, pendengar yang setia. Oke, kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 17. Oke, mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 17. Kita mau baca bersama-sama ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Allah mengutuskan anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Ya saudaraku, Allah datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan setiap kita. Ketika firman ini, Tuhan Yesus memberitahu kepada Nikodemus bahwa Allah mengutuskan anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan setiap daripada kita. Oke, pada masa ini Tuhan sedang membangun umatnya menjadi penolong, menyelamatkan, bukan menghakimi. Ya, pada masa Tuhan Yesus, ya saudara, kalau kita ingat pada masa Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria di tepi perigi, kita boleh baca dalam Yohanes 4. Oke, kata-kata Yesus membuatkan wanita itu segera mengakui setiap kegagalan hidupnya. Yesus datang untuk menyelamatkan, dan itu yang harus kita teladani. Kita datang kepada mereka bukan menghakimi. Kita datang, hulurkan tangan kita untuk berdoa, untuk membantu mereka. Ya, itu yang harus kita buat. Kedua yaitu memberi galakan. Ya, di dalam Roma 15 ayat 2, mari kita buka bersama-sama. Oke, mari kita buka bersama-sama. Kita mau baca bersama-sama Roma 15 ayat 2. Sebaliknya, setiap orang daripada kita harus menyenangkan hati saudaranya bagi kebaikannya, supaya imannya semakin teguh. Ya, supaya imannya menjadi semakin teguh. Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku, yaitu memberi galakan kepada mereka. Kita minta Tuhan membimbing kita supaya kita dapat mengeluarkan kata-kata dorongan, kata-kata galakan, agar mereka terus berjalan ke arah hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Itu yang harus kita berbuat. Hanya satu perkataan mampu mengubah suatu perkara. Baiklah saudaraku, kesimpulan kita pada hari ini, mari kita melihat diri kita dengan jelas hari ini. Sudahkah kita melihat diri sendiri? Sudahkah kita menilai diri sendiri? Sudahkah kita melihat diri kita dengan lebih dalam, dengan lebih jelas? Ya, belum terlambat saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa hati pribadi kita di hadapan Tuhan. Jika selama ini kita menghakimi dengan lebih, bertobatlah. Inilah masanya untuk kita mengubah. Inilah masanya untuk kita minta pertolongan daripada Tuhan untuk menjadi anak yang benar di hadapan Tuhan. Jika kamu menghakimi, ingatlah bahwa jika kamu menghakimi, Tuhan akan menghakimi juga. Ya, tetapi dalam firman Tuhan ini mengatakan, jangan hakimi orang lain supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Tidak menghakimi tidak bermaksud kita berkompromi dengan dosa, tetapi kita boleh memberi teguran dengan kasih.
Amsal 25 ayat 12. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita baca bersama-sama. Seperti cincin emas dan hiasan kencana, demikianlah juga teguran orang yang bijak. Tegurlah dengan kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, membawa hati pribadi kami di hadapan Engkau. Terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini yang membangunkan kami dengan lebih, yang membuka mata, membuka pikiran kami dengan lebih lagi. Tuhan, jika dalam kehidupan kami asyik menunjuk kesalahan orang lain, kami asyik menghakimi orang lain, dan kami selalu beranggapan yang lain kepada orang lain, kami menyerahkan hati kami di hadapan Engkau Bapa. Engkau ubah hati kami. Hanya Tuhan yang dapat mengubah setiap hati anak-anaknya, dan kami menyerahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau dibentuk, kami mau diubah oleh Engkau Tuhan, biar kami terus mengasihi dengan lebih. Jangan kami menghakimi, tetapi kami akan lebih mendengar daripada mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman Engkau pada hari ini, biar itu yang akan menjadi teladan, biar itu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, halo semua. Saya ingin mengumumkan 2 berita baik hari ini. Jadi yang pertama, kita akan mula kebaktian BM di gereja pada minggu depan, Ogos 23 jam 9 pagi. Okay? Jadi minggu ini adalah minggu yang terakhir kita beronline secara yang seperti biasa. Jadi mengikut SOP, hanya 30 orang saja yang dapat menghadiri di gereja. Jadi sila lihat di WhatsApp group cara bagaimana untuk kita mendaftar untuk menghadiri dan pengumuman selanjutnya. Okay. Bagi yang tidak dapat menghadiri kerana SOP ataupun kerana ruang terhad, jangan bimbang. Tim multimedia akan merekodkan kebaktian jam 9 pagi dan akan salurkan itu di tempat biasa yang kita selalu salurkan. Kita boleh bersama-sama ada kebaktian di rumah masing-masing jam 8 malam. Okey. Jadi berita yang baik yang kedua adalah dengan penuh sukacita saya ingin mengumumkan bahawa Majlis Gereja telah persetujui untuk melantikkan Brother Yezikel Yarun, kita selalu panggil dia Ikil, sebagai pastor Shalom Fellowship. Jadi tahniah Pastor Ikil, dan semoga kita semua diberkati dengan pelayanan bersama-sama di Shalom Fellowship. Okey, tahniah semua. Jumpa lagi ya.